Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Roy Sidik tentunya. Dan di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai eh, kalender KSEI ya. Di sini kita bahas lagi mengenai dividen. Nah, di sini nih buat para investor pencari atau dividen hunter. Di sini bisa ini ya, bisa ditonton sampai selesai di video ini ya. Dan barangkali para investor atau para trader yang mungkin lagi mau mencoba eh, ah sekali-kali nyari dividen begitu, nggak melulu mencari capital gain ya, bisa ditonton sampai selesai video kali ini ya. Nah, di sini di tanggal 13 April ada kumdet, yaitu ada dua, Bank OCBC NISP, juga ada Matahari Department Store ya. Ada dua teman-teman ya untuk tanggal 13 April kumdet cash dividend. Gitu. Kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, Bank OCBC. Di sini yang belum tahu, Bank OCBC itu yang akhir-akhir ini ada iklannya Deddy Corbuzier ya. Bukan akhir-akhir ini sih ya, sudah jalan beberapa bulan lah ya. Itu iklannya ada Deddy Corbuzier ya. Di situ Bank OCBC NSP. Di sini security code atau kode emitennya itu NISP, teman-teman ya. Nah, di sini record date-nya di 18 April besok. Kemudian effective date-nya di 6 Mei untuk pentransferan ke rekening investor ya, di 6 Mei. Begitu. Untuk CA description-nya yaitu rasio dividen tunai adalah setiap satu saham akan memperoleh Rp22. Jadi teman-teman yang mempunyai saham Bank OCBC NISP atau kodenya NISP nantinya akan dapat cash dividen secara langsung Rp22 per satu lembar sahamnya. Berlaku kelipatan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut. Untuk berapa sih totalnya yang akan digelontorkan dalam bentuk dividen kepada investor? Di sini teman-teman, dikutip dari bisnis.com, PT Bank OCBC akan memberikan dividen tunai kepada pelanggan sebesar 504,8 miliar atau 22 per saham. Bagian dividen tersebut setara dengan 20% ya. Jadi laba bersih tahun lalu itu 20%-nya digelontorkan untuk dividen. Dan laba bersihnya sendiri yaitu mencapai 2,51 triliun teman-teman ya. Lumayan gede ya, 2,5 triliun. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST Bank OCBC pada 5 April. Begitu ya. Jadi keputusan tersebut disepakati dari rapat umum pemegang saham kemarin tanggal 5 ya. Jadi disepakati bahwa 20% dari total laba bersih 2,51 triliun tersebut akan dibagikan secara gratis dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham atau para investor yang tercatat di yang tercatat pada kumdet seperti itu ya, atau ya istilahnya pada kumdet investor yang tercatat siapa saja nanti akan dikasih dividen secara tunai. Begitu teman-teman ya. Itu
Bank OCBC NISP. Oke. Untuk selanjutnya yang kedua, emiten yang kedua ada Matahari Department Store ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman, bagi teman-teman yang ya hobinya berkunjung ke mall, pasti ya kenal lah dengan yang namanya ini Matahari Department Store ya. Begitu. Di sini kode sahamnya LPPF. Begitu. Untuk record date-nya sendiri 18 April 2022. Untuk efektif date-nya 6 Mei 2022. Begitu ya. Untuk CA description-nya, untuk rasio dividen tunai adalah setiap satu saham akan memperoleh Rp250 per lembar saham. Jadi lumayan gede ya, ketimbang Bank OCBC tadi hanya berapa ya, Rp22 per satu lembar saham. Untuk Matahari berani ngasih Rp250 per satu lembar saham, lebih gede dari Bank OCBC gitu. Untuk labanya berapa sih yang sudah tercatat oleh Matahari Department Store sendiri ya? Di sini dikutip dari bisnis.com, PT Matahari Department Store atau LPPF menyetujui dividen sebesar 350 untuk tahun buku 2002 kemarin ya. Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham tahunan RU PST yang digelar pada 5 April 2022. Matahari tercatat telah membayarkan dividen interim kemarin ya, Desember, senilai Rp100 per lembar sahamnya. Begitu ya. Dan nanti jumlah saham beredar 2,6 sehingga total dividen yang akan diberikan 657 miliar. Jadi nantinya diberikan di dividen final yaitu senilai total 657,5 miliar yang akan dibagikan ke para investor. Begitu ya teman-teman ya. Dan dividen ini akan dibayarkan 6 Mei. Para pemegang saham tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 18 April recording date berhak menerima pembayaran dividen. Ke depan manajemen rekomendasikan membayarkan dividen sebesar 500. Wow, gede ya teman-teman ya. Jadi untuk 2022 ini Rp250 per sahamnya, begitu ya. Dan untuk tahun berikutnya 2022 dan 2023 nanti rencana akan pembagiannya lebih gede lagi per lembar sahamnya senilai sebesar Rp500. Jadi dua kali lipatnya dari kali ini ya teman-teman ya. Begitu. Nah, di sini RUPST kemarin menyatakan laba bersih Matahari mencapai 913 miliar, meningkat dari rugi yang dialami pada 2002 sebesar 873 miliar. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, Matahari nantinya akan membagikan dividen senilai Rp250 per saham, begitu ya. Untuk yang satunya Bank OCBC akan memberikan memberikan dividen tunai senilai Rp22 per satu lembar sahamnya. Oke, jadi begitu teman-teman video kali ini bagi teman-teman para investor dividen hunter bisa masuk di OCBC maupun di Matahari ataupun boleh keduanya, tergantung ya, nanti bisa dikulik lagi lebih dalam ya, lebih cuannya di mana atau dua-duanya cuan, boleh bisa masuk keduanya begitu. Terima kasih yang sudah menonton, bisa di like dan subscribe ya. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat bisa di share ke teman-teman yang lain.